Baik, sahabat Prima, kita masih bersama Dokter Bayu, masih membahas soal CVS. Nah, dokter mungkin bisa dijelaskan nih, berarti untuk mungkin bukan penanganan dulu, tapi ke pencegahan tadi. Selain ada beberapa tadi di segmen pertama yang kita udah singgung, tapi mungkin lebih lengkap dokter untuk pencegahan dari CVS sendiri apa aja yang harus kita lakukan, dokter? Ya, jadi untuk pencegahan pada CVS kita ini harus dari penyebabnya dulu harus diketahui. Jadi awal yang pertama itu karena faktor dari penerangan. Penerangan itu kan kalau misalkan pada saat kita menggunakan gadget seperti yang tadi sudah dijelaskan, penggunaan misalkan ada gorden atau apa jendela sebaiknya ditutup atau kita tidak boleh menghadap ke arah sinar langsung jendela jendela. Terus yang kedua jarak antara kita dengan monitor itu sendiri itu idealnya 50 sampai 75 cm dan posisinya tegak lurus seperti ini atau 20 derajat ke bawah. Jadi jangan terlalu menunduk, karena kalau pada saat kita terlalu menunduk itu gampang lelah. Jadi pundak-pundak kita gampang lelah, otot-otot kita juga gampang lelah. Kalau misalkan kita menggunakan laptop dan menggunakan buku tulis misalkan atau membaca pada saat kerja, diusahakan posisinya itu sejajar. Jadi misalkan laptop ini lurus, nah buku itu harus posisinya juga sejajar. Jadi di sebelah kanan misalkan atau sebelah kiri, jangan ditaruh di bawah karena itu membuat fokus kita naik turun, pindah-pindah, dan itu menyebabkan gampang lelah. Berarti posisi bukunya itu harus sejajar dengan laptop kita atau gadget kita, dokter? Iya, harus sejajar. Jadi biar posisi kepala kita tidak sering berubah. Itu jadi kita bisa lebih lama di depan komputer. Dokter, bukannya kalau misalkan bagi kita nih orang awam, kalau misalkan kita dengan posisi yang seperti itu terus menerus, apa nggak mengakibatkan otot leher dan bahu ini terasa kaku, dokter? Nah, kalau misalkan posisi lurus saja, asalkan kita tidak mengubah gerakan pada kepala, itu mata kita kan juga tidak gampang lelah. Jadi kalau untuk otot-otot sendiri juga tidak pengaruh. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita gerak-gerak seperti ini juga tidak pengaruh, dan nanti kalau sudah 2 jam harus istirahat. Itu harus relax. Dokter, saya tertarik untuk menanyakan, sebenarnya untuk kita menjaga kesehatan mata kita ini ada olahraganya nggak sih, dok? Saya karena pernah mendengar untuk olahraga mata. Sebenarnya bisa nggak sih, dokter, kita melakukan itu gitu? Nah, sebenarnya pada saat penggunaan komputer ini ada teknik namanya 20-20-20. Jadi pada saat menggunakan gadget selama 20 menit kita harus melihat jauh, jarak sekitar 6 meter selama 20 detik. Jadi 20 detik ya? Nah, jadi setelah 20 menit kita lihat dekat, kita harus lihat jauh 20 menit. Kenapa harus 20 detik? Kenapa harus 20 detik? Karena 20 detik itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk otot-otot mata kita untuk beristirahat gitu. Berarti kalau itu. Ada lagi, dokter? Ya, paling itu aja kok. Paling kalau untuk olahraga mata itu yang dipijat di mata, misalkan itu sekitar dipijat-pijat di area kelopak mata sekitar 5 menit. Di sini ya, dokter ya, sekitar kelopak sini ya. Di kelopak mata atas dan bawah. Atas dan bawah. Ditekan-tekan aja sekitar 5 menit ya, dokter ya. 5 menit. Nah, tapi untuk pasien yang sudah terkena CVS atau computer vision syndrome, ini untuk penanganan bahkan pengobatannya seperti apa, dokter Bayu? Nah, misalkan sudah ada gejala seperti mata kering, pedas, merah, berair, itu memerlukan obat tetes. Jadi biasanya kita berikan pasien-pasien kita berikan obat tetes pengganti air mata atau pelumas. Jadi penyegar mata diteteskan bisa per jam sekali atau bisa tiap 3 jam sekali tergantung keluhannya. Dan obat-obat penyegar mata ini bisa dipakai terus, jadi aman. Berarti kita memakai obat tetes sebanyak apapun setiap hari itu aman, tak, dokter?
Jadi obat tetes itu ada 3 macam. Yang pertama antibiotik, terus yang mengandung steroid dan penyegar mata. Nah, obat-obat seperti antibiotik dan steroid itu tidak boleh dipakai rutin setiap hari. Tapi kalau untuk penyegar mata itu boleh dipakai setiap hari. Itu aman. Jadi untuk penyegar mata itu boleh? Ya, mata itu boleh. Kalau misalkan sudah diteteskan penyegar mata masih ada keluhan, tidak ada perubahan, sebaiknya langsung diperiksakan ke dokter mata. Oke. Baik, Dokter Bayu, selanjutnya ini pertanyaannya gini. Kalau misalkan kita menggunakan gadget, lalu sedangkan kondisi mata kita sendiri ini awalnya sudah punya riwayat minus, mata minus. Nah, ini berarti bisa bikin minus kita bertambah dong, Dok? Iya, betul sekali. Jadi faktor yang menyebabkan minus bertambah itu adalah melihat dekat. Jadi melihat dekat itu yang membaca dan melihat laptop itu termasuk melihat dekat. Karena pada saat kita membaca dan melihat dekat, otot-otot akomodasi mata itu aktif, sehingga otot mata, bola mata itu tertarik, sehingga bola mata menjadi tambah lonjong dan minusnya pun jadi bertambah. Dokter, ya baik dokter. Ini ada pertanyaan lagi dari Hendra yang ada di Sidoarjo, Gresik. Ini pendengar baru. Oke, salam kenal ya. Ini Mas Hendra atau Bapak Hendra. Oh, Bapak Hendra. Dokter, ini pertanyaannya begini. Anaknya kan memang sekarang sekolah online. Nah, kebetulan anaknya ini minus. Nah, untuk penggunaan bagi anak-anak yang minus seperti ini ketika mereka lagi sekolah daring atau online, apa lebih baik pakai kacamata atau pakai softland, dokter? Berpengaruh nggak? Ini pertanyaan dari Bapak Hendra. Nah, kalau untuk pada saat daring dan anak-anak ya, disarankan tetap memakai kacamata. Memakai kacamata. Jadi pada saat memakai kacamata itu otot-otot mata tadi yang otot-otot di sekitar mata itu rileks. Jadi kita pada saat melihat monitor itu tidak terlalu memaksa. Jadi mata jadi tidak mudah lelah dan tidak gampang pusing. Sedangkan kalau misalkan kita menggunakan soft lens, kontak lens, apalagi anak-anak, perawatannya agak sulit memang. Perawatan kontak lens harus dilepas, maksimal penggunaannya 8 jam, harus dirawat, dibuka di tempat yang steril. Dokter, ini sekalian nih saya bertanya, antara pemakaian kacamata dengan kontak lens bagi kita pengguna minus ya, sebenarnya itu efeknya itu lebih besar, lebih bagus atau lebih besar mana, Dok? Apakah lebih besar dan lebih baik kacamata dibanding kontak lensa? Kalau sebaiknya sih penggunaan lebih bagus kacamata, karena di kacamata kan juga bisa dipasang anti radiasi. Jadi mengurangi paparan radiasi dari komputer, atau ada anti UV-nya di kacamatanya itu sendiri. Jadi sebaiknya tetap menggunakan terapi terbaik untuk mata minus ya menggunakan kacamata. Dokter Bayu, di smartphone kita atau sekarang ini beberapa juga sudah banyak yang jual ya untuk layar laptop atau komputer kita, ada namanya blue filter. Sebenarnya ini fungsinya apa sih, Dok? Dan ngefek nggak sih, Dokter Bayu, untuk menjaga kesehatan mata kita? Ya, jadi blue filter itu untuk menangkal sinar biru. Jadi di sini sinar biru itu sinar biru biasanya dihasilkan pada gadget, di mana sinar biru itu memiliki panjang gelombang yang besar, energi yang besar, sehingga dia bisa masuk ke dalam mata, sehingga mata itu jadi pertama bisa gampang lelah. Yang kedua, dia mempengaruhi hormon untuk ngantuk. Jadi pada saat kita menggunakan HP itu kadang itu kita nggak gampang ngantuk, kok udah malam, sudah malam, sudah jam 11-12 tetap nggak ngantuk, karena biru itu menghambat hormon melatonin yang merangsang ngantuk gitu. Jadi salah satunya seperti itu, dan juga dapat membuat mata lelah. Pantas kalau kita di depan gadget tuh kayaknya kita nggak pernah ngantuk. Jadi ya, dokter ya. Blue filter pernah ngantuk, kayaknya seger terus, padahal
badan udah lemes itu. Ya, karena hormonnya itu dihambat. Hormonnya itu. Berarti untuk penggunaan blue filter memang disarankan ya, Dokter Bayu? Disarankan. Nah, dokter, lalu begini, ada nih, kita nih orang awam sering mendengar begini dokter, kalau misalkan kita ini pakai kacamata, katanya bisa minus kita ini nambah dokter. Ini bener nggak sih dokter teori ini? Nah, jadi banyak tuh pasien yang bertanya seperti itu. Apalagi pasien-pasien saya yang ini lewat chat aplikasi telemedicine, chat online banyak. Habis periksa ke optik, terus dibilang minus, terus konsul. Saya takut pakai kacamata, takut kayak teman saya tambah minusnya tambah banyak. Besar, tambah banyak. Nah, terapi terbaik untuk mata minus atau miopia itu ya dengan kacamata, di mana dengan penggunaan kacamata itu mencegah akomodasi mata sehingga minusnya dihambat untuk cepat bertambah. Tapi selama mata kita digunakan untuk membaca dekat, melihat laptop, pasti akan bertambah terus gitu. Oke. Nah, dokter, untuk buat kita yang minus, berarti untuk penggunaan kacamata itu sebenarnya dan sebaiknya apakah harus dipakai terus-menerus atau hanya ketika dibutuhkan, ketika kita membaca atau ketika kita di depan layar komputer atau gadget, dokter? Nah, kacamata itu harus dipakai terus walaupun kita pada saat nggak di depan komputer atau membaca buku tetap dipakai, kecuali pada saat istirahat, pada saat tidur itu dilepas karena merilekskan mata kita. Oke, berarti tetap harus, karena seringkali kan kita lihat nih untuk mereka yang punya mata minus kan kadang kalau perlu aja dokter ketika membaca aja baru dipakai kacamatanya ya. Iya, padahal memang harus dipakai terus ya dokter ya. Lah, Dokter Bayu, untuk kita biar minusnya ini berkurang, ini bagaimana cara untuk mengurangi atau mungkin menghilangkan minus mata kita, dokter? Ya, untuk sebenarnya minus itu tidak bisa hilang, tidak bisa hilang. Tidak Jadi bisa hilang ya? Tidak bisa hilang. Jadi terapi terbaik untuk minus itu ya dengan kacamata, karena kacamata itu bisa menghambat progresivitas bertambahnya minus. Nah, tapi kalau emang beberapa pasien yang ingin benar-benar hilang atau berkurang, itu biasanya dioperasi laser itu bisa nanti korneanya di laser, minusnya nanti bisa hilang. Dan pasti bisa hilang ya dokter ya? Sudah pasti teruji dengan lasik ya dokter? Hanya dengan itu lasik aja ya dokter? Belum hanya ada operasi lasik. Belum. Oke. Dokter, ini ada pertanyaan lagi, tapi sepertinya nanti kita masuk ke segmen ketiga dulu ya karena waktu. Baik, sahabat Prima, jangan kemana-mana. Untuk Anda yang masih ingin bertanya silahkan di Ngopi Ngobrol Inspiratif Pagi.